Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Reski Mulia Hadir, Bu. hadir ya. Mas Nawati Hadir. hadir. Sutraningsih Hadir. hadir ya. Andi Nurrahmi, Hadir, Bu. alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membersihkan terlebih dahulu sampah-sampah yang berserakan di sekitar tempat duduk kalian. Anak-anakku sekalian, apakah sudah bersih? Udah, Bu. Ya, kalau ruangan kelas kita bersih seperti ini, tentunya kita lebih nyaman dan lebih fresh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun, Ibu tekankan, bukan cuman di dalam ruangan kelas saja ya kita menjaga kebersihan, tetapi dimanapun kita berada, kita senantiasa harus menjaga kebersihan dan peduli dengan lingkungan sekitar kita. Di sini, apakah ada yang pernah mengalami kebanjiran atau pernah melihat berita tentang banjir di televisi? Ya, ada ya. Tentunya banjir itu disebabkan karena kita tidak menjaga lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Nah, apa sih sebenarnya itu perubahan lingkungan? Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perubahan lingkungan, oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas mengenai materi perubahan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian perubahan lingkungan dan pencemaran. Kemudian kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian keempat, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian terakhir, peserta didik diharapkan mampu membuat rumusan pemecahan masalah lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Oke, seperti yang Ibu tadi sampaikan, materi kita hari ini mengenai perubahan lingkungan. Kalau kita berbicara mengenai perubahan lingkungan, berarti yang berubah adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu komponen abiotik maupun komponen biotik yang saling berinteraksi. Nah, lingkungan bisa berubah, entah itu dia berubahnya ke arah yang positif atau menjadi lingkungan yang seimbang, atau dapat juga berubah ke arah yang negatif, artinya berubah menjadi lingkungan yang tercemar. Jadi lingkungan seimbang adalah antara komponen biotik dan komponen abiotik itu berada dalam komposisi proporsional atau stabil, sedangkan lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang semulanya seimbang, tetapi karena dimasukinya polusi atau polutan sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi tidak stabil. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video terkait dengan perubahan lingkungan. Saya harap anak-anakku sekalian dapat menyimaknya dengan baik serta mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam video tersebut. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan?
Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan yang dikatakan zat asing atau disebut polutan jika bahan tersebut memiliki kadar yang melebihi batas kadar normal atau di ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampaknya adalah timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut. Perubahan derajat keasaman, perubahan warna, bau, dan juga rasa, serta terjadinya eutrofikasi. Pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih ya, ternyata banyak sekali sampah yang tidak diolah dengan baik sehingga tanah menjadi tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata seperti debu dan juga asap, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu lapisan ozon menjadi rusak, pemanasan global, hujan asam, dan juga memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara atau yang biasa kita sebut dan kenal sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan suara lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air, yaitu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan, serta menggunakan sabun ataupun deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Yang kedua, upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Membuang sampah sesuai dengan golongannya, apakah sampah itu termasuk sampah organik atau anorganik. Memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Menggunakan kembali sampah yang tidak terurai. Membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, yaitu lokalisasi kawasan industri, tidak membakar sampah di pekarangan, mengurangi penggunaan produk atau barang yang mengandung CFC, pembuatan taman kota dan juga jalur hijau, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengharuskan pabrik untuk menggunakan filter gas, mencegah penebangan hutan yang tidak disertai dengan reboisasi,
serta menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Yang terakhir, upaya untuk mengatasi polusi suara. Membuat dinding yang kedap suara, menanam tumbuhan untuk meredam suara, serta menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan suara itu harus dilengkapi dengan bahan peredam suara. Jadi, pesan yang dapat dipetik setelah melihat video pembelajaran kali ini yaitu jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih. Oke, dari penayangan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan acungkan tangan. Saya, Bu, apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari temannya. Jadi, apa faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Jadi, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan, yaitu ada faktor alam itu sendiri, serta kedua adalah faktor karena ulah manusia. Jadi faktor alam itu misalnya terjadinya bencana alam seperti letusan gunung berapi, ya. Kemudian faktor manusia, artinya pencemaran ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, membakar sampah, kemudian asap pabrik yang tidak dikelola dengan baik. Nah, itu semua menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Sistemnya seperti biasa, kalian menghitung 1 sampai 4. Silahkan dimulai dari sebelah kiri. Ya, sudah ya. Yang mendapatkan nomor 1 artinya dia kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 artinya kelompok 2, begitu pula dengan 3 dan 4. Oke, silahkan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silahkan di sebelah kiri Ibu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di ujung sana. Karena semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja, di mana pada lembar kerja ini berisi sebuah gambar pencemaran, di mana kalian diminta untuk menganalisis pada gambar tersebut dia termasuk pencemaran apa, kemudian apa penyebab dari pencemaran tersebut, dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut. Ibu rasa waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah cukup. Selanjutnya kita melakukan sesi presentasi. Silakan kelompok 1 naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan gambar tersebut termasuk dalam pencemaran udara. Adapun penyebab pada pencemaran udara dapat diakibatkan berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan, antara lain pembakaran, misalnya pembakaran sampah, kemudian pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan, dan kegiatan industri. Kemudian proses peleburan, semisalnya proses peleburan baja, kemudian pertambangan dan penggalian. Adapun cara penanggulangannya, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jika harus menggunakan kendaraan bermotor, maka lakukan hal yang ada pada bawah ini, yaitu termasuk
tidak menyalakan mesin saat sedang berhenti dalam waktu yang cukup lama, kemudian mengendarai motor atau mobil dengan baik, kemudian memelihara lebih banyak tanaman, kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kalian semua. Silahkan beri aplaus. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Silahkan Reski Mulia. Jadi kesimpulannya yaitu pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Macam-macam pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, itulah tadi kesimpulan yang telah dipaparkan oleh temannya. Jadi betul sekali ya, keseimbangan lingkungan itu merupakan keseimbangan yang dinamis. Artinya keseimbangan dinamis ini dapat berubah kapanpun, tapi perubahan itu tentunya kita harapkan adalah perubahan yang lebih baik. Artinya komponen-komponen di dalam ekosistem atau dalam lingkungan itu masih dalam proporsional yang stabil atau seimbang. Oleh sebab itu, Ibu harap setelah kalian mempelajari mengenai perubahan lingkungan, kalian dapat menjaga lingkungan dan peduli terhadap lingkungan kita, supaya tidak terjadi lagi perubahan lingkungan ke arah yang negatif atau lingkungan menjadi tercemar. Oke, Ibu rasa sekian pertemuan kita hari ini. Namun sebelum itu saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum